Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua anak-anak sekalian kelas 4 putra-putri dalam keadaan sehat dan bisa menambah ilmu setiap hari ya. Semoga pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran tajwid, mendapat ilmu yang barokah, maslahah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang bacaan idhar fi'li ya. Kemarin sudah dijelaskan sama punyai Ummu Hanifah, yaitu pelajaran bacaan idhar fi'li, yaitu apabila ada lam mati yang bertempat pada kalimat fi'il ya, baik fi'il madhi, fi'il mudhari' ya, atau fi'il amar bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain lam dan ro ya. Karena kalau bertemu lam mati bertemu dengan lam, nanti bacaannya tidak dibaca idhar fi'li tapi ada bacaan yang lain ya. Atau ketemu ro, lam mati bertemu ro, itu juga ada bacaan lain ya, bukan bacaan idhar fi'li. Nah, sekarang pelajaran selanjutnya yaitu tentang bacaan idhar halqi ya. Idhar itu jelas, halqi itu huruf halak. Dinamakan halqi itu karena halak itu artinya tenggorokan ya. Huruf halak masih ingat anak-anak sekalian? Huruf halak ada 6 ya. Dalam tenggorokan itu hamzah, ha, kha, kho, ain, ghin. Pelajaran waktu kelas 3 dulu, waktu kelas 3 pembukaan pelajaran Syifaul Janan itu ya. Pelajaran yang pertama bacaan idhar ya. Nah, huruf halak ya ada 6, hamzah, ha, kho, ain, hin ya. Sekarang mari kita melihat Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan idhar halqi yaitu apabila ada huruf halak 6. Mana huruf halak 6? Hamzah, ha, ha, kho, ain, hin. Bertemu huruf selainnya, bertemu huruf selainnya, artinya selain huruf 6 ini ya, selain huruf halak. Karena apa? Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 28 ya. Nah, ini dinamakan bacaan idhar halqi, yaitu apabila ada huruf halak ada 6. Mana? Hamzah, ha, kho, ha, kho, ain, hin. Bertemu dengan huruf selainnya, selainnya huruf halak ada 6 ini ya, dan 6 ini itu dibaca idhar halqi. Jadi harus jelas hurufnya ya, dibaca jelas, nggak boleh diidghamkan. Huruf halak yang mati itu tidak boleh diidghamkan. Jadi hamzah, ha, ha, kho, ain, hin yang mati nggak boleh diidghamkan, harus jelas. Makanya bacaannya idhar halqi. Nah, dikatakan bertemu dengan huruf selainnya ini karena kalau huruf mati, huruf halak ini bertemu dengan huruf sama, itu namanya nanti bacaannya tidak idhar, harus idgham ya, harus idgham. Nanti pelajaran lanjutannya ada yang disebut idgham shaghir atau idgham misli ya. Nanti ada bacaan tersendiri untuk besok ya. Sekarang pembahasannya idhar halqi dulu ya. Misalnya ada hak mati bertemu hak,
itu bacaannya bukan idhar halqi, nanti bacaannya besok disebut idgham misli. Ada hak mati bertemu hak misalkan, ada kha mati bertemu kha misalkan, ada ain atau mati bertemu ain, ada ghin mati bertemu ghin. Itu bacaannya bukan idhar halqi, nanti bacaannya diidghamkan, disebut bacaan idgham misli. Pelajarannya besok ya. Untuk contoh, sekedar contoh saja, tidak saya kasih contoh keseluruhan tapi hanya sebagian ya. Contohnya apa? Fasfah anhum. Jadi haknya ini mati, ini kan huruf apa? Huruf halak hak ya, ini huruf halak hak. Bertemu dengan ain ya. Bertemu dengan ain ini harus dijelaskan haknya ya. Makanya disebut bacaan idhar halqi, karena ada hak mati bertemu dengan ain. Walaupun ain ini juga huruf halak tapi berbeda hurufnya. Artinya bagaimana? Tidak hak bertemu hak tapi hak bertemu ain, ini juga harus jelas ya. Jadi fasfah anhum. Anhum sendiri ini bacaan apa? Bacaan idhar, ada nun mati bertemu apa? Hak. Ini juga harus sama-sama jelasnya. Jadi misalkan dibaca fasfahan nggak boleh diikhfakan atau diidghamkan juga nggak boleh, harus jelas fasfah anhum ya. Ini karena ada hak mati bertemu dengan ain. Berikutnya ada lafadz Rabbana la tuzigh qulubana ya, la tuzigh qulubana. Ghinnya mati, tidak harus jelas, nggak boleh la tuzigku diidghamkan, misal la tuzigh qulubana nggak boleh, la tuzigh qulubana diidghamkan nggak boleh, harus jelas ghinnya. Rabbana la tuzigh ya, tuzigh jelas ya, Rabbana la tuzigh qulubana ya. Ini ghinnya harus jelas, namanya idhar ya. Karena ada apa? Sebab ada ain, ada ghin, ini huruf ghin, ghin mati, sukun ya, mati atau sukun sama, bertemu dengan qaf. Bertemu dengan apa? Qaf. Makanya ini harus jelas ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu dalam doa biasanya untuk doa Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi artinya nggak boleh diidghamkan Rabbana la tuzigh qulubana, salah ya, diidghamkan salah, harus jelas ya. Ini ada ghin mati atau sukun bertemu dengan qaf ya. Berikutnya ada lafadz fasabbihhu. Fasabbihhu, haknya itu harus jelas, nggak boleh haknya diidghamkan fasabbihhu, salah ya. Yang banyak membaca itu begitu, fasabbihhu. Jadi haknya ini diidghamkan ke hak, ini salah ya, keliru. Karena bacaan apa? Idhar halqi, hak mati bertemu, hak mati atau sukun ya, sama sukun bertemu dengan hak, macamnya fasabbihhu. Dalam lafadz itu fasabbihhu wa idbaras sujud. Moco fasabbihhu ya, fasabbih jelas haknya ya, harus ditampakkan ada tipisnya haknya, resik ya. Jangan fasabbihhu ya, itu salah, itu ngawur namanya, nggak boleh diawur ya, karena ada aturan membaca. Makanya mempelajari ilmu tajwid itu pentingnya itu ya, ngerti nama bacaan, dipraktekkan, tinggal mempraktekkan dalam membaca Al-Quran ya. Makanya ilmu tajwid itu harus wajib dipelajari untuk agar membaca Al-Qur'annya benar ya. Sekarang mana dalilnya? Dalilnya ini separuh ya, dalilnya ini separuh. Nah, doman yang separuh pertama ikut pelajaran kemarin ya.
Jadi ini dalilnya hanya separuh, ya, separuh yang belakang, ya. Wa adhir li harfil halqi kasfah anna. Jadi wadhir li harfil halqi kasfah anna, ya, gandengannya yang kemarin kamu lihat pelajaran kemarin itu, ya, nadomannya wal tamisu wa qulna am wa qulna wadhir li harfil halqi kasfah anna wal tamisu wa qulna am wa qulna wadhir li harfil halqi kasfah anna. Saidnya hanya separuh ini, ya. Tapi untuk menghafalkan ya digandeng saja, mulai wal tamisu wa qulna am wa qulna wadhir li harfil halqi kasfah anna wal tamisu wa qulna am wa qulna wadhir li harfil halqi kasfah anna. Nanti anak-anak sekalian nanti ditulis, setelah ditulis nanti difoto, ya, bisa disetorkan guru kepada saya untuk kelas siswa kelas 4 putra. Hasil tulisannya difoto, disetorkan ke Bapak Badi, ke saya. Untuk putri kelas 4 putri setelah nulis difoto, disetorkan, dikirim ke Ibu Nyai Hajah Ummu Hanifah, ya. Itu saja dulu anak-anak sekalian. Mari kita baca bersama. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa antinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ila wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.